Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yanda bunda rahimakumullah, bil khusus ingkang kawula sangat bektosi kepala sekolah saking TK, SD, menawi SMP lan SMA, saha pimpinan yang terkait, kepala bagian dan sebagainya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diperkenan oleh Allah untuk saling bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi, menambah ilmu kita, menambah bobot amal ibadah kita. Alhamdulillah masih diberi kesehatan juga walaupun dari sisa-sisa tenaga. Tapi tidak apa, kita semua sudah pernah belajar bahwa paling enak sambil menyelam minum air, jangan kebanyakan nanti tidak kembung gitu ya. Nah siang ini juga demikian, ini sudah puasa, kita sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, disambi dengan liar-liar dan tidur nggak apa-apa. Jadi kita ngajinya pahala, nuntut ilmunya pahala, tidurnya juga pahala. Jadi dapat semuanya, tidak apa-apa. Selanjutnya alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat amanah dari panitia untuk menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang takwa. Sebuah materi yang sangat berat bagi saya, namun karena sudah menjadi amanah maka sudah wajib saya untuk melaksanakan. Yanda bunda ikhwani dinillah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah masuk ke Ramadan yang ke-12. Sebentar lagi kita masuk 13, 14, 15 sampai terakhir nanti akhir Ramadan begitu. Tanpa terasa kita sudah mulai masuk ke penghujung Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Perlu satu renungan bahwa sudah sejauh mana kita ini mendapatkan makna dari Ramadan, yang dimana Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan utama dari kita diwajibkan untuk puasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu kita mencapai derajat yang tertinggi, yakni adalah takwa. Sudah sejauh mana kita ini menapai hidup ini bil khusus Ramadan ini? Sudahkah kita mendekati hal itu atau bahkan kita masih jauh? Nah, oleh karena itu mengawali perenungan ini, mari sedikit kita mengulas kembali, mengulang pengetahuan kita semua tentang apa itu takwa. Sehingga nantinya ketika Ramadan berakhir, kita betul-betul bisa mencapai titel yang namanya la'allakum tattaqun. Jangan sampai seperti kaumnya Nabi Isa, yaitu kaum Yahudi dan kaum dan Bani Israel, yang saat itu ketika diperintah puasa oleh Allah, mereka juga puasa 30 hari. Ketika mereka sudah selesai puasa, mereka karena pengen hari raya, mohon sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mbok yao kita ini didoakan diberi hidangan oleh Allah, kan ame dhewe arep bodoh kan begitu. Akhirnya betul oleh Nabi Isa didoakan, ya Allah berikan kami hidangan. Diturunkan hidangan dari langit bermacam-macam makanan, ada ikan, ada buah, ada makanan yang enak-enak pokoknya. Sudah mau puasa minta hidangan, dikasih hidangan pun demikian, mereka Yahudi dan Israel itu tidak mau makan karena takut nek kuwi bikin penyakit begitu. Nah akhirnya oleh Nabi Isa makan itu khususkan untuk orang-orang fakir dan miskin. Setelah itu mereka mengetahui bahwa makan itu enak, orang mari penyakitan, mereka pengen. Mereka berusaha untuk minta kepada Nabi Isa, Nabi Isa kita minta makanan. Tidak bisa.
Karena kalian diberi makanan yang pertama nggak mau. Dan makanan ini khusus untuk orang fakir dan miskin. Janganlah sekalian mengambil atau menyimpannya. Tapi namanya aja orang Israel, pinter tapi ngeyel kan gitu. Akhirnya mereka mengambil dan menyimpannya serta makan. Apa yang terjadi? Mereka sudah puasa berhari raya, namun karena mereka melanggar larangan dari Allah, mereka bukannya mendapatkan titel takwa, tapi mereka malah dihukum oleh Allah, dirubah jadi babi dan kera atau monyet. Na'udzubillah. Oleh karena itu yanda bunda yang kami hormati rahimakumullah, mari kita mengulas sedikit apa itu takwa. Sedikit bahwa sebagai pendahuluan, perintah takwa ini dalam Al-Quran adalah ayatnya paling banyak. Bahkan disebut dalam Quran itu juga paling banyak. Diketahui bahwa dalam Al-Quran itu ayat yang menyebut tentang takwa, perintah takwa itu ada 86 ayat. Sedangkan perintah sholat hanya 83 ayat. Dan zakat hanya 30. Sedangkan puasa kurang lebih hanya ada 1, itu Al-Baqarah tadi. Jadi takwa ini adalah puncaknya perintah dari Allah. Bahkan bukan fardu ain dari Allah. Bahkan takwa disebut sebanyak 256 kali dalam Al-Quran. Saking pentingnya takwa. Lalu yang kedua, takwa ini merupakan titel tertinggi dari manusia sebelum almarhum. Kalau titel puncak dari manusia adalah almarhum, setelah itu nggak ada titel lagi. Tetapi titel yang tertinggi bagi di hadapan Allah, samping Allah adalah talakum tatakun. Lalu yang ketiga, takwa ini salah satu syaratnya masuk surga. Dan bahkan saking pentingnya takwa ini, ajakan pesan wasiat takwa ini menjadi salah satu rukun sahnya khutbah Jumat. Jadi kalau para khotib itu tidak mengajak, tidak berpesan, tidak berwasiat tentang takwa, maka khutbahnya batal karena tidak memenuhi rukun khutbah. Saking pentingnya takwa. Sehingga khotib Jumat kalau orang ono usikum binafsi bitaqwallah, maka khutbahnya itu tidak sah, saking pentingnya gitu. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bersama mengulas kembali apa itu takwa. Banyak sekali pendapat takwa yang secara umum takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ada tambahannya lagi para ulama, para salaf saleh itu menambahkan dengan sekuat tenaga. Dengan sekuat tenaga. Bahkan saking pentingnya itu Allah pun sudah berfirman, ittaqullah, kalian bertakwalah dan jangan sampai sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Lalu yang kedua, selain itu takwa juga bisa diartikan sebagaimana percakapannya sahabat Umar dengan sahabat Umay bin Ka'ab. Suatu hari mereka bercakap-cakap, ditanya begini, apa itu takwa wahai Umar, kan begitu. Tanya pada sahabat, apa itu takwa? Lalu dibalik bertanya, sahabat itu bertanya pada Umar lagi, kalau kamu berjalan di suatu tempat atau satu jalan yang penuh duri, penuh dengan kaca, penuh dengan rintangan, apa yang kamu lakukan? Maka dijawablah yang orang bertanya tadi, aku akan berjalan, akan aku sing-singkan, akan aku angkat gamisku, bahasa kita. Aku akan berjalan hati-hati, akan aku tak cinceng ke sarungku agar aku bisa melihat jalan itu, jangan sampai aku terkena duri, terkena pecahan kaca itu. Dijawab akhirnya, itulah takwa, yaitu artinya hati-hati, memelihara diri, itulah takwa. Sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Pun demikian puasa ini kita intinya adalah kehati-hatian. Intinya adalah hati-hati, bersungguh-sungguh berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pengertian dari takwa. Pokoknya intinya takwa itu ngati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati dalam menapaki kehidupan. Karena kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya godaan, tidak akan pernah lepas dari yang namanya
lintangan atau halangan. Seperti diibaratkan Umar tadi bahwa ketika kamu berjalan di jalan yang penuh duri, penuh dengan pecahan kaca dan sebagainya, apa yang kamu lakukan? Aku akan melangkah dengan berhati-hati, jangan sampai aku terkena duri tersebut. Itulah takwa. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, setelah kita tahu apa itu takwa, maka sudah sewajarnya lah kita tahu apa ciri-ciri itu takwa. Mari kita introspeksi diri kita. Aku ini sudah ngantongi. Saya sudah berpuasa hampir 12 hari, 13 hari. Saya sudah beribadah malam hampir 13 hari. Saya ini kira-kira sudah ngantongin ciri takwa atau belum, kan gitu pertanyaannya. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa ayat, yaitu di antaranya adalah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Allah berfirman bahwa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam Al-Baqarah ayat awal sudah dijelaskan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa itu orang yang takwa? Yaitu yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama kali percaya pada yang gaib. Islam, iman, surga, neraka, pahala, dosa, enaknya adalah hanyalah hal-hal yang gaib. Kalau orang tidak percaya dengan yang gaib, ora usah dadi wong iman wae. Ora usah mengharapkan surga, karena semua itu tidak bisa dibuktikan dengan akal kita, tidak bisa dengan kenyataan kita, sulit dibuktikan. Maka yang pertama kali syaratnya orang takwa adalah percaya kepada yang gaib, sing ora ketok. Itu intinya yang pertama. Lalu yang kedua yang bertakwa yaitu wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Lalu yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan kepadanya pada kita semua. Sebagian ini tidak ada batasannya, entah separuh, entah seperempat, entah hampir semuanya. Namun untuk sebagai batasan, Rasulullah pernah membatasi salah satu sahabat. Wahai sahabat, wahai Rasulullah, aku menginfakkan seluruh hartaku. Jangan, tidak boleh. Kamu boleh menginfakkan hartamu itu paling banyak adalah sepertiga, gitu. Jadi untuk persiapan yang lain, ojo kabeh diinfake engko gek kepiye kan gitu ya. Lalu yang kedua dilanjut yaitu di surat yang lain Al-Imran ayat 134 sampai 135. Ini ayat yang populer ketika kita halal bihalal. Insyaallah hafal semua. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Pertama, allazi nayuqimunas shalah fis sara was badra, alladzina yunfikuna fis sara wad dara. Kalau tadi di Al-Baqarah kan awal-awal enteng, tingkatannya enteng, pokoknya menginfakkan sebagian harta yang kita terima. Di Al-Imran naik ayatnya, naik suratnya, tingkatannya luwih rada abot meneh, yaitu menginfakkan di kala lapang maupun sempit. Kalau infak di kala lapang insya Allah enteng, tapi ketika berinfak di kala sempit inilah yang sangat sulit. Kadang tingkatan sudah naik. Lalu yang kedua, wal kadhiminal ghaid, menahan amarah. Ini tidak jauh beda dengan ketika kita puasa. Wal kadhiminal ghaid. Dan yang selanjutnya adalah setelah bisa menahan amarah, ditingkatkan lagi wal afina 'anin nas, mampu memaafkan kesalahan manusia. Ditambah wallahu yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah menyukai kebaikan. Subhanallah. Banyak sekali takwa ciri-cirinya yang lain dalam Al-Qur'an, namun mohon maaf keterbatasan kami di sini mampu menyampaikan 2 surat saja sebagai ciri. Lalu yang kedua, salah satu sahabat yang terkenal yaitu yang sangat alim, ilmunya tinggi, wawasannya luar biasa. Salah satu menantu Rasulullah SAW yaitu Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa setidaknya ada 4 ciri yang melekat pada orang yang bertakwa. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah al-khauf min al-jalil. Al-khauf min al-jalil. Apa maksudnya? Orang yang takwa
akan takut hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Walaupun banyak turunannya. Ketika kita sudah, karena takutnya kita kepada Allah, maka beda takutnya kita kepada hewan buas. Kalau kita takut hewan buas, kita akan menjauhi, lari dan lain sebagainya. Tapi takutnya kepada Allah sebaliknya. Contoh, kita takut kepada pimpinan kita ketika bekerja. Pastinya bukan berarti kita lari tidak bekerja, tidak. Tapi sebaliknya, kalau kita takut dengan pimpinan, kita taat kepada pimpinan, maka kita tunjukkan dengan ketaatan kita kepada pimpinan kita. Nyambut gawe sing apik. Piye carane pimpinan puas dengan kita. Pun demikian kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, kita taat pada Allah, kita tunjukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah yang baik. Itu takut. Lalu yang kedua adalah al-amalu bi at-tanzil. Beramal dasar hukumnya dengan apa yang telah diturunkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita sudah mendapatkan ini, maka sewajarnya seharusnya wajib fardhu ain kita ketika beribadah harus sesuai dengan tuntunan, bukan tontonan. Lalu yang ketiga, al-qanaatu awir ridha bil qalil, yaitu orang yang takwa akan menerima, akan ridho dengan dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Qanaah ini. Dan yang terakhir adalah al-isti'adu li yaumir rahil. Orang yang takwa akan selalu mempersiapkan dirinya untuk bepergian, dalam tanda kurung bepergian yang selama-lamanya, yaitu kematian. Ini sedikit yang dapat kami sampaikan tentang takwa, tentang ciri-cirinya. Semoga kita semua bisa mengantongin ini. Minimal hari ini sudah ngantongin satu, yaitu di kita ini alhamdulillah bersyukur tempat kerja kita ini mau nggak mau ada paksaan untuk infak. Berarti sudah ngantongin ciri yang pertama dari surat Al-Baqarah, yaitu apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Gelem ra gelem potong gaji apiye meneh. Nah, tapi ini bersyukur pada pimpinan kita. Nek pimpinan apa di orang ini, ora iso ngene lho. Bersyukur ini, berarti kita sudah bertakwa. Potong gaji. Matur suwun nggih Bunda nggih. Nggih. Ya ini bertakwa, ora ngono ya ora dadi arep piye to. Nggih Bun nggih. Ah iya, sudah ngantongin siji. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan insya Allah sudah masuk kali ini juga loh ini. Fisarok badarok loh. Kita enggak tahu loh sing sarok sapa sing badarok sapa loh, ya enggak? Enggak tahu kita. Ya muga-muga sing dorok ya ikhlas gitu loh. Nek sarok insyaallah gampang. Gajine sekene, potongane mung 150 tak enteng. Tapi nek pas dorok itu loh. Wis engko ge bayar anake, engko ge cicilan motor, cicilan rumah, karek 150 pas minggu dipotong saka yayasan entek belas. Iki dorok. Yang penting ikhlas. Jadi kita sudah mendapatkan mengantongin satu ciri. Dan insya Allah ngantongin loro. Nanti kan insya Allah tadi juga sholat berjamaah dan lain sebagainya. Fa insya Allah kita bersyukur, kita hidup, kita kerja, kita berinteraksi dengan teman-teman di sini dalam lingkungan yang fa insya Allah mendukung untuk meraih titel yaitu takwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurangnya mohon maaf jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya dari saya pribadi yang sangat jauh dari pengetahuan dan ilmu yang sangat sedikit. Subhanallah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.